Coba deh pikirin, setiap hari kita itu pasti pakai cloud, buat nyimpan foto, buat kerja, bahkan buat nonton film. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, pas kita taruh data kita di sana, sebenarnya siapa sih yang pegang kuncinya? Dan gimana cara mereka jagain data kita itu? Nah, disinilah kita akan kupas tuntas semuanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Data kita emang ada di awan, tapi siapa yang pegang kuncinya? Siapa yang punya tanggung jawab buat mastiin data itu aman? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita jawab dulu pertanyaan dasarnya. Cloud itu aman nggak sih? Terus, kita kenalan sama 3 pilar keamanan. Nah, dari situ kita lanjut ke siapa yang bertanggung jawab. Apa aja kunci utama buat perlindungannya? Gimana kalau ada insiden? Dan yang paling penting, apa peran kita semua dalam hal ini? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama yang mungkin ada di pikiran kita semua. Sebenarnya cloud itu aman atau enggak sih? Jawabannya, ternyata enggak sesimpel bilang ya atau tidak. Soalnya gini, ngamanin cloud itu bukan cuma sekedar pasang firewall di internet terus beres. Enggak gitu. Ini tuh jauh lebih kompleks. Bayangin aja kayak membangun sistem keamanan buat satu gedung utuh. Bukan cuma beli gembok paling mahal. Ada arsitekturnya, ada aturannya, ada kontrolnya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu fondasinya. Jadi, semua keamanan informasi, mau itu di cloud atau dimanapun, itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Ini dia dasarnya. Ya, benar banget. Semua sistem keamanan digital itu pada dasarnya dibangun di atas 3 prinsip inti yang sebenarnya simple, tapi kuat banget. Yuk kita lihat apa aja 3 prinsip itu. Ini dia triadnya. Confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Nah, 3 hal inilah yang jadi tujuan utama dari sistem keamanan manapun. Yuk kita bedah artinya satu-satu biar gampang. Jadi gini gampangnya, kerahasiaan itu artinya cuma orang yang berhak yang bisa lihat informasinya. Contohnya, ya enkripsi. Terus, integritas ini artinya informasinya akurat dan nggak bisa diubah sembarangan. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngubah data kita diam-diam. Terakhir, ketersediaan. Ini simpel banget. Kita harus bisa akses informasi kita kapanpun kita butuh. Makanya perlu ada backup. Nah, 3 ini fondasinya. Oke, fondasinya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang, ini sering banget jadi sumber salah paham. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab buat semua ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya ada di konsep yang namanya model tanggung jawab bersama. Biar gampang, kita langsung lihat baris paling bawah aja. SaaS. Ini tuh layanan yang kita pakai sehari-hari, kayak Gmail atau Office 365. Coba lihat ya, walaupun penyedianya ngurusin hampir semuanya, tapi urusan data, identitas pengguna, dan akses itu tetap jadi tanggung jawab kita sebagai pelanggan. Jadi kuncinya, keamanannya itu patungan, tanggung jawab bersama. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Kesalahan paling umum itu ya mikir, kan udah pakai layanan cloud, berarti semua urusan keamanan udah diurusin sama mereka. Salah besar. Justru kita yang tetap harus ngatur siapa yang boleh masuk dan ngapain aja dengan data kita. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kalau kita punya tanggung jawab buat ngatur data dan identitas, gimana caranya? Nah, sekarang kita bakal lihat kunci-kunci utama yang dipakai buat melindungi akses di dunia cloud. Kunci utamanya itu namanya EIM, singkatan dari Manajemen Identitas dan Akses. Biar gampang, anggap aja EIM ini kayak satpam digital super canggih. Tugasnya cuma satu, mastiin orang yang tepat dapat akses yang tepat ke sumber daya yang tepat. Nggak lebih, nggak kurang. Ingat, di dunia cloud yang nggak ada temboknya, identitas kita itu jadi segalanya. Nah, salah satu alat IAM yang paling ampuh dan mungkin sering kita pakai itu MFA atau autentikasi multifaktor. Ini tuh kayak ngasih gembok lapis 2 di pintu kita. Jadi pertama kita masukin password, terus kita harus kasih bukti kedua, misalnya kode dari HP atau sidik jari. Jadi kalaupun amit-amit password kita bocor, malingnya tetap nggak bisa masuk karena mentok di lapisan kedua. Simple tapi kuat banget. Adanya MFA ini sebenarnya bagian dari pergeseran pola pikir yang lebih gede. Dulu, keamanan itu modelnya kayak kastil. Yang penting susah masuk lewat gerbang depan. Sekali udah di dalam, ya bebas. Nah, cara baru sekarang namanya Zero Trust. Nggak ada yang dipercaya gitu aja, titik. Mau udah di dalam atau masih di luar, setiap kali mau akses sesuatu harus verifikasi lagi. Persis kayak di bandara kan? Nggak cuma di pintu masuk utama, tapi di setiap gerbang mau naik pesawat kita dicek lagi. Tapi, ya namanya juga teknologi, nggak ada sistem yang 100% kebal. Pasti ada aja celahnya. Terus gimana dong kalau pertahanan kita jebol juga?
Nah, disinilah kemampuan buat melihat apa yang terjadi dan merespon dengan cepat jadi super penting. Soalnya, kita kan nggak bisa ngelawan musuh yang nggak kelihatan, makanya butuh visibilitas. Gampangnya gini, logging itu kayak masang CCTV di semua sudut, merekam siapa, ngapain, dan kapan. Monitoring itu petugas keamanan yang nontonin semua layar CCTV itu, dan alerting itu alarmnya yang bakal bunyi kenceng kalau si petugas lihat ada gerak-gerik mencurigakan. Nah, pas alarmnya bunyi, semua orang nggak boleh panik. Harus udah tahu persis mesti ngapain. Disitulah gunanya rencana respons insiden atau IRP. Anggap aja ini kayak latihan evakuasi kebakaran. Jadi pas kejadian beneran, semua orang udah tahu perannya masing-masing buat meminimalkan kerusakan secepat mungkin. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Mulai dari pilar keamanan, tanggung jawab, sampai cara merespons insiden. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling-paling penting dari semuanya, yaitu peran Anda di mana. Dan inilah kesimpulannya, poin utamanya. Meskipun penyedia layanan cloud udah jagain gedungnya, servernya, kabel-kabelnya, tapi urusan keamanan data dan identitas Anda itu pada akhirnya balik lagi ke tangan Anda sendiri. Teknologi secanggih apapun cuma alat. Kunci yang sebenarnya ada di kesadaran dan tindakan kita. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya saya balikin lagi ke Anda. Apa satu hal kecil aja yang bakal Anda lakukan hari ini juga buat melindungi kunci digital Anda? Mungkin langsung aktifin MFA di akun email utama, atau ganti satu password yang udah lama nggak diganti, apapun itu tindakannya ada di tangan Anda.